Baik. Silakan dipimpin berdoa Pak Sanusi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita Bu mulai Susi. pembelajaran bimbel kita hari ini atau malam ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, saya kembalikan ke Bu Siti. Terima kasih Pak Sanusi. Bapak Ibu, suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar dengan Oke. jelas. Baik. Bapak Ibu, pertemuan kali ini yaitu khusus saya baru membaca ya, tadi malam membaca, kemudian saya mencari beberapa soal untuk UPPKN mengenai analisa struktur dan alur materi. Karena materi ini adalah baru Bapak Ibu. Jadi Desember tanggal 9-10 teman-teman itu UP. Nah, semula itu pakai 120 soal, kemudian menjadi 60 soal. Dan kisi-kisinya ini adalah hal baru. Nah, kemudian saya tanyakan yang sudah mengikuti UPPPG yang eh, PKN, kemudian analisa struktur dan alur materi seperti apa. Ternyata itu seperti soal profesional PPKN tetapi dipedagogikan begitu. Jadi 10 soal ini seperti profesional ya Bapak Ibu. Nah, itu. Kalau yang lainnya sama, jadi semua mapel tuh sama. Seperti kemarin membuat tujuan, indikator sama. Kemudian cara mengevaluasi, begitu sama Bapak Ibu. Tapi khusus 10 soal ini, karena nanti KLPPG 3 analisa struktur dan alur materi ini ada 10 soal yang keluar. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang keluar sebagian tahun yang Desember, sebagian yang tahun sebelumnya, begitu. Jadi 10 soal saya, tapi saya yakin kalau PPKN itu Bapak Ibu, mapelnya PPKN sudah ahlinya ahli nih. Core of the core ya Bapak Ibu ya. Ahlinya dan sudah ahli banget menurut saya. Jadi 10 soal akan keluar. Kemudian besok selanjutnya kita akan bahas mengenai pembelajaran. Nah, kemudian model pembelajaran. Nah, malam ini kita akan belajar mungkin 1 jam cukup karena Bapak Ibu ini memang waktunya hari Minggu. Ya, Malam hari minggu, Bu. weekend Weekend, ini Bu. hari Minggu. Iya, iya Malam betul. minggu. Malam Minggu biasanya itu kan tapi Bapak Ibu luar biasa. Seharian bisa PPG, masih malam belajar. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kita akan analisa struktur dan alur materi. Memang saya pisah ini dengan PGSD karena memang materinya berbeda jauh. Khusus untuk KL PPG 3 ini Bapak Ibu. Jadi KLPP analisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi menganalisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka merancang pembelajaran, menerapkan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran. Nah, jadi materi-materi yang ada dalam yang sudah Bapak Ibu pelajari ya Bapak Ibu selama Bapak Ibu kalau ngajar kelas 10, 11, 12. Nah, ini materinya apa? Nah, itu sudah keluar semua. Tapi kalau yang 120 itu jelas Bapak Ibu HAM keluar berapa, demokrasi keluar berapa, cinta tanah air keluar berapa, soal itu jelas. Tapi yang kalau ini tidak jelas Bapak Ibu. Jadi yang keluarnya materinya seperti apa, semua materi, kemudian keluarnya secara acak materinya. Jadi kita tidak tahu. Tapi saya yakin mudah nanti insya Allah. Oke. Em,
Analisis materi ajar atau analisa bahan ajar nanti Bapak Ibu adalah kajian yang dilaksanakan untuk memeriksa secara terperinci unsur atau struktur materi pelajaran sebagai dasar diskusi atau interpretasi. Jadi kajian berupa uraian, kupasan, ulasan, pembeberan, memeriksa dengan seksama tentang materi pelajaran yang dikaji. Kajian dapat berisi komentar, argumen, kritik, tinjauan terhadap materi pelajaran. Jadi analisis materi ajar ini merupakan kegiatan mengupas atau merangkai suatu materi ajar dalam sebuah bahan ajar. Dari menentukan komponen-komponen yang ada dalam materi ajar, menentukan taksonomi komponen materi ajar di dalam materi ajar tersebut, dan menentukan jenis pengetahuan dari komponen tersebut. Nah, jadi ada kiat khusus untuk pembuatan analisis materi dan bahan ajar. Ini Bapak Ibu pasti akan diajari besok. Ini ada materi sendiri eh, dengan dosen Bapak Ibu untuk menganalisa materi ajar. Satu guru harus memiliki penyusunan indikator dan tujuan pembelajaran yang tadi malam sudah kita pelajari. Kemudian materi dan bahan ajar dapat dilihat pada tujuan pembelajaran. Materi biasanya terdapat pada unsur behavior, diatur pada tujuan pembelajaran. Yang kemarin B, ya B itu katanya diawali dengan kata KKO, Bapak Ibu C1 sampai C6. Jangan bahan ajar dapat dilihat pada aspek kondisi pada tujuan pembelajaran. C, yang tadi malam. Jadi yang ketiga adalah materi dan bahan ajar yang sudah diturunkan dari tujuan pembelajaran kemudian dispesifikkan ke dalam bentuk yang khusus. Contoh tujuan pembelajaran tertulis melalui membaca teks siswa dapat. Teks ini dapat spesifikasikan dengan judul teks yang dimaksud. Inilah analisis media dan bahan ajar. Oke, baik. Ini contoh-contoh soalnya. Seorang guru PPKN menggunakan kemampuannya untuk meneliti masalah-masalah kewarganegaraan yang ada di masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap bela negara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyebab utama rusaknya moral generasi muda yang terjadi di kampungnya adalah masuknya nilai dan budaya asing yang terbawa oleh arus modernisasi. Hasil penelitiannya kemudian dijadikan dasar oleh pemerintah desa untuk membuat berbagai kegiatan-kegiatan positif guna menangkal budaya asing yang negatif. Pada ilustrasi tersebut sesungguhnya perilaku guru PPKN tersebut sedang apa, Bapak Ibu? Melindungi generasi muda, memberikan contoh rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat generasi, memberikan kontribusi, membangun sinergi. Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu? B, Bu. Ya, B. yang B, memberikan contoh. Oke. Yang lain Bapak Ibu? D, Bu, memberikan kontribusi. D, Bu. Memberikan kontribusi. Kontribusi kepada pemerintah Ada desa yang untuk D, ada yang C. Jadi masuknya nilai dan budaya asing yang terbawa oleh arus modernisasi. Hasil penelitiannya dijadikan dasar oleh pemerintah desa untuk membuat berbagai kegiatan positif untuk menangkal budaya asing tersebut. Ini ada generasi muda. Maksudnya nilai dan budaya asing yang terbawa oleh arus modernisasi. Permasalahannya hasilnya dijadikan oleh pemerintah desa untuk membuat berbagai kegiatan Bapak Ibu positif guna menangkal budaya asing yang negatif. Jadi di sini pada ilustrasi tersebut sesungguhnya perilaku guru PPKN-nya itu sedang apa Bapak Ibu? Ini berkaitan dengan anak mudanya. Karena di sini rusaknya generasi muda berkaitan dengan anak mudanya. Membangun sinergi, Bu. Iya, Bapak Ibu, betul. Karena di situ jelas membangun dan Sinergi.
untuk Iya, membentuk maksudnya budaya asing. Generasi iya, muda. membangun sinergi untuk membendung masuknya budaya asing yang merusak generasi muda. Karena dari awal di sini ada penyebab utamanya rusaknya moral generasi muda. Nah, apa? Dicari penyebabnya. Hasilnya apa? Hasilnya digunakan oleh pemerintah desanya untuk membuat kegiatan-kegiatan positif. Hmm, Oke, Bapak Ibu. Karena PPKN tuh saya lihat kalau baca-baca soalnya, materinya mirip-mirip banget semua dan semua baik. Nah, itu Bapak Ibu harus teliti banget. Nah, ini pengaruh mungkin mengingatkan saja Bapak Ibu, pengaruh asing di era globalisasi dapat dianalogikan sebagai virus yang menakutkan. Jadi namun selama ketahanan nasional sebagai sistem kekebalan tubuh cukup kuat, virus tersebut seharusnya tidak menjadi kekuatan yang mengancam. Polemik dan retorika tidak membantu menciptakan daya saing yang diperlukan untuk terwujudnya kebangkitan nasional. Nah, itu kemudian ada ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala masalah, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, itu ya, Bapak Ibu, salah satu upaya strategis mewujudkan hal tersebut adalah melalui pendidikan kewarganegaraan yang akan membangun kompetensi kewarganegaraan. Waalaikumsalam. Pak, Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, soal boleh selanjutnya. dijual? Kesadaran bela negara itu Kadang hakikatnya oh, kesediaan berbakti kepada negara dan Kalau kesediaan kenapa? berkorban membela Coba negara, Bapak Ibu. dikumpulkan. Ini Kenapa nggak bilang tadi? spektrum bela negara memiliki makna yang sangat luas, dari yang paling luas hingga yang paling keras, mulai dari hubungan baik sama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Jadi kesadaran bela negara tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Pada konteks di atas, bela negara bisa dimaknai dengan apa, Bapak Ibu? Mempertahankan kesadaran berbangsa bernegara rela berkorban. Ini berkaitan dengan B. Taat akan hukum dan peraturan dan aturan-aturan negara, Kesadaran yakinkan bela negara tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. membela negara, melestarikan Oke. budaya. Bela negara melestarikan budaya, bukan ya Bapak Ibu ya? Oke, sebentar. D, Bu. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Iya, yang mana Bapak Ibu? D. Nah, kalau di sini bela negara itu berkaitan dengan Pertahanan menjadikan negara. Pancasila sebagai acuan kritis dan etika politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menegakkan kedaulatan rakyat serta menata nilai-nilai fundamental spiritual segenap komponen bangsa melalui pengakuan terhadap kebinekaan bangsa. Itu salah satu bela negara. Oke, bentar. Jadi yang mana Bapak Ibu? Kesadaran bela negara tercakup di dalamnya, mulai dari hubungan baik sama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Saya buka kuncinya ya Bapak B, Ibu. Bu. Oke. Jadi kuncinya adalah yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai sumber hukum, ini banyak ya Bapak Ibu. Oke. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan wakil presiden atau menteri-menteri negara
melalui apa Bapak Ibu? Satu, A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. B. Memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet. C. Mengangkat menteri negara dari berbagai latar belakang. D. Mengusulkan gaji menteri negara secara proporsional. E. Menyediaan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Nah, kira-kira presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan wakil presiden atau menteri-menteri negara melalui B. yang mana Bapak Ibu? Sila keempat. B, Bu. Penyediaan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Sila keempat. Kalau penyediaan rumah dinas Memberi kira-kira memberi sila kesempatan, Bu, enggak? B lah Bu, B. Memberi B, kesempatan Bu, jeda memberi istirahat kesempatan kepada jeda. peserta sidang kabinet. Kan musyawarah dan mufakat. memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet. Mungkin karena peserta sidang ya Bu ya. Nah, tapi ini kan menjadi jeda istirahat itu menjadi sila kemanusiaan Bu. Memberi kesempatan jeda istirahat pada peserta sidang. Nah, itu kan Jadi jawabannya, Bu? jadi jawabannya ya Bapak. Oke. Jadi jawabannya Bapak Ibu itu adalah Mengusulkan gaji. A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. Kalau memberi jeda ini masuk sila kedua. Ya, kemudian mengangkat menteri negara dari berbagai latar belakang keadilan sosial, mengusulkan gaji menteri negara secara proporsional ini masuk ke adilan sosial. Baik ya Bapak Ibu, kita lanjut. Ini hampir tadi mau saya ketik ulang nih. Pasal 39, semoga masih kelihatan ya Bapak Ibu. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Seorang guru PPKN harus mampu membina siswanya agar berperilaku sesuai semangat Sumpah Pemuda yang berkaitan dengan bahasa ini Bapak Ibu. Yang mana kira-kira dari A sampai E yang kaitannya dengan bahasa Indonesia? Kita kan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, bukan bahasa Melayu yang kita pakai. Yang A bahasa Melayu, yang C juga bahasa Melayu. Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Pecah tulisannya Bu, kurang jelas ya Bu. Yang E itu Ya, benar. berbahasa baku ketika Bahasa menyajikan baku Indonesia. Ya, betul. Ketika menyajikan hasil karya itu yang dilakukan. Itu yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu kepada siswa. Ini memang khusus satu soal ini kayaknya. Sama yang warna-warna ini mau saya ketik lagi tidak noted Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Semoga ini masih coba saya besarkan. Indikator pencapaiannya adalah bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka instrumen penilaiannya Bapak Ibu. Bertanggung jawab ini berarti ini kognitif, afektif, apa psikomotor Bapak Ibu. Kalau kognitif kemarin C1 sampai C6. Kalau bertanggung jawab berarti
afektif sikap ya Bapak Ibu. Jadi kalau nomor 1, yang A, jelaskan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah pengetahuan. Kemudian benar salah. Penemuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan munculnya berbagai jenis pekerjaan baru dalam masyarakat. Nah, ini juga kognitif ya Bapak Ibu, benar salah. Ini yang dimaksud adalah bertanggung jawab dalam, ini afektif. Penilaian afektif itu ada 2, yaitu melakukan penilaian dengan temannya atau penilaian dari guru kepada anak siswanya. Jadi kalau penilaian kognitif itu ada 3, yaitu dilakukan dengan tes, tertulis, tes lisan, penugasan. Nah, itu sebenarnya akan masuk materi sendiri, tapi di bab ini disinggung sedikit. Oke, jadi di sini adalah karena ini bertanggung jawab adalah efektif, Bapak Ibu, maka penilaian teman untuk mengungkap seberapa sering siswa memberitakan informasi yang benar melalui media sosial. Nah, ini adalah penilaian antar teman termasuk penilaian salah satu penilaian efektif ya Bapak Ibu. Nanti insya Allah pada pertemuan KL6 evaluasi itu akan saya breakdown lagi itu dari panduan penilaian Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Dalam pembelajaran praktek belajar kewarganegaraan, KD mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mengorganisasikan, Bapak Ibu, maka indikator keterampilan kewarganegaraan yang tepat adalah apa Bapak Ibu di sini? Nah, mengorganisasikan itu adalah C6 Bapak Ibu, membuat sesuatu. Kita dulu Mak Sulam. Mencari yang C6. C6 itu adalah yang A dan C, menjelaskan, mengumpulkan, membandingkan. Nah, bukan ya Bapak Ibu. Ini membuat clipping sama membuat rencana aksi. Oke. Kalau itu kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam HP 2 HP. Nah, kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Hermina suaranya. Membuat rencana Maaf. menanam tanaman bunga di halaman sekolah. Itu yang paling kontekstual karena dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Pak Zainuddin sedang mengembangkan RPP. KD-nya adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat Bapak Ibu. Nah, ini bersyukur ini kan kemarin berarti dia afektif ya Bapak Ibu, sikap. Menunjukkan contoh, menjelaskan pentingnya sikap, mengidentifikasi berbagai cara, menunjukkan perilaku. Nah, menunjukkan contoh, berarti sikap ini menunjukkan contoh, menunjukkan perilaku ada 2. Berarti A, C, E, Bapak Ibu. Yang ini menunjukkan perilaku, sama-sama sikap. Tapi kira-kira mana yang paling? Nah, ini yang paling tepat tuh yang mana? Kita lihat Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari A, D, E, yang ada bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esanya yang mana Bapak Ibu? Nah, itu yang kita pilih. Iya, betul. Nah, itu ya Bapak Ibu kuncinya. Jadi Bapak Ibu menghafalkan KKO ya. Nah, jadi kalau KKO, kalau di sini bersyukur, oh ini afektif nih, bersyukur, bertanggung jawab. Nah, itu jadi kalau menunjukkan contoh, menunjukkan perilaku. Kalau menjelaskan itu C2, mengidentifikasi itu bisa C3 Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang menunjukkan afektif atau sikap tuh A, B, E. Dari situ kemudian kita melihat lagi bersyukur kepada Tuhan. Di sini A-nya nggak ada, D-nya tidak ada, yang ada yang E. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bersyukur pada Tuhan. Pengembangan cinta tanah air dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan guru melalui berbagai kegiatan. Nah,
Kegiatan yang dikategorikan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dalam konteks kehidupan siswa di sekolah. Nah, dalam konteks kehidupan siswa di sekolah, Bapak Ibu. Berarti melakukan kegiatan studi tour di akhir semester, melakukan kegiatan cerdas cermat antar kelas, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Melakukan cerdas cermat antar kelas itu adalah lebih ke kompetisi. Kemudian melakukan kerja bakti di sekolah, gotong royong, mengembangkan taman toga kelas, melakukan ibadah sholat zuhur berjamaah. Nah, ini adalah yang itu ketakwaan, rasa cinta tanah air. Jadi Iya, yang Bu, ya. cinta Iya, ya, Bu. benar, mengembangkan taman toga kelas, melakukan Hmm. ibadah itu ketakwaan ya, Bapak Ibu. Kemudian kerja bakti di sekolah itu gotong royong, melakukan kegiatan cerdas cermat antar kelas itu kompetisi. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Keberadaan guru PPKN di dalam kelas harus mampu menjadi sosok yang mampu mencerminkan karakter seorang guru PPKN profesional. Nah, profesionalisme guru PPKN tersebut bisa dilihat dari faktor kepemimpinannya. Artinya, seberapa mampu ia memberikan pengaruh positif terhadap siswa yang dipimpinnya. Salah satu bentuk karakter kepemimpinan guru PKN di dalam kelas adalah intuitive thinker yang ditandai dengan karakter apa, Bapak Ibu? Kepemimpinan, berpikir intuitif. Apa sih? Oke, Bapak Ibu. B ya, Bu, ya. Yang mana Bapak Ibu? B. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat terhadap peserta didik. Nah, menurut saya awalnya juga berpikir seperti itu, Pak Sanusi ini ya. Nah, kemudian secara cepat, tapi ternyata ada secara cepat belum tentu tepat, Bapak. Jadi ada dua pilihan, berpikir intuisi, kemudian intuitif. Nah, itu adalah satunya. Jadi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara tepat, Bapak Ibu. Yang kedua, yaitu bersifat logis. Itu intuitive thinker. Jadi, yang B itu kurang sedikit meleset, jawabannya adalah yang A. Mengedepankan hal yang bersifat logis. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Jawabannya A. Guru harus mampu membuat perangkat pembelajaran. Ini masih perangkat ya Bapak Ibu. Berfungsi sebagai alat alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Ini masih dalam bentuknya perangkat Bapak Ibu. Perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Oleh karenanya, apa saja yang harus dipersiapkan dalam perencanaan tersebut? Di antaranya ada kata kecuali, Bapak. Dalam perangkat itu mesti mau membuat, menyusun, ini membuat, menguasai kurikulum, jelas. Kurikulumnya Kumer apakah tiga? Menyusun program pengajaran, jelas. Nah, ini ada, karena ini kan masih perangkat, rencana. Kalau melaksanakan evaluasi setelah pembelajaran, melaksanakan program pengajaran, itu masuk ke perangkat, karena ada promis. Tapi kalau evaluasi harus selesai. Jadi kecuali adalah yang melaksanakan evaluasi. Evaluasi. Iya, Bapak Ibu. Oke. Aspek sikap merupakan hal yang penting dalam pendidikan kewarganegaraan.
Di saat guru melihat siswanya yang suka melanggar tata tertib, maka siswa harus diapakan ya Bapak Ibu? Apalagi kumer ya Bapak Ibu. Kumer. Jadi harus diapakan Bapak Ibu? Bapak Ibu siswa sekarang tuh tidak boleh diberikan sanksi hukuman. Itu tidak boleh. Nah, D ya Bu ya. yang mana Bapak Ibu? D ya. D ya Bu. Ditegur dan diinformasikan kepada orang tua. Nah, kira-kira sebelum kepada orang tua Bapak Ibu. Abu. Iya Bapak Ibu. Sekarang itu lebih kumer itu kan tidak adanya restitusi, tidak boleh dihukum, ditegur pun lebih halus kata-katanya Pak. Sebenarnya ya sama saja lah Pak. Bukan ditegur ya, diingatkan. Nah, tidak boleh ditegur, diberi sanksi, dilaporkan, dihukum itu tidak boleh Bapak Ibu. Tapi katanya harus eh, Terus menerus. baik Bapak. Semangat isi teks proklamasi menjiwai perjuangan bangsa. Terlempar Ibu. Terlempar Ibu kayaknya. Dah lanjut Pak Samudra menyampaikan materinya. Salam PPG lah dulu. Jaringan agak susah. Kayaknya Bu Suharyanti lah dulu ya. Kenapa, Bu? Terlempar Bu Semangat. Siti. Iya. Suaranya Bu Siti. Oke, mohon maaf lupa Bapak Ibu. Saya kira tadi sudah otomatis suara saya. Oke, baik, baik Bapak Ibu kita. Ini ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Memang sering terlempar saya meskipun sebentar. Semangat isi teks proklamasi menjiwai perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 45, terutama alinea keberapa Bapak Ibu? Untuk semangat. Berarti alinea keempat ya Bapak Ibu. Kalau alinea ke-1 itu mungkin Bapak Ibu ingat mengenai penghapusan penjajahan ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Penjajahan Yang keempat. harus dihapuskan itu alinea ke-1. Kalau perjuangan bahasa Indonesia alinea keempat. Baik. Ketetapan MPR yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan RI termasuk kategori Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Yang kedudukannya itu di mana, Bapak Ibu? Apakah di bawah undang-undang, di bawah peraturan negara, di atas undang-undang, atau di bawah Pancasila? Ini Bapak Ibu sama mengingat-ingat ya. Ketetapan MPR yang terdapat dalam Undang-Undang B Bu, B. Nomor 12 tahun. Oh iya. Masih ada ya ketetapan MPR? Ketetapan MPR yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 tentang peraturan perundangan RI termasuk kategori peraturan perundangan Republik Indonesia. Jadi Di atas kedudukannya di undang-undang, Bu. bawah undang-undang. Di Nanti bawah kita lihat lagi ya undang-undang. Bapak. Di atas undang-undang. Di atas undang-undang, Bu. Di atas undang-undang
Jawabannya di bawah undang-undang. Jawabannya A, Bu. Iya, Di bawah jawabannya di bawah. undang-undang. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah prinsip kebebasan. Prinsip tersebut di negara Indonesia diwujudkan dengan apa Bapak Ibu? Kebebasan rakyat untuk bertindak atas nama sendiri. C, Bu. C. C, Bu. C. Oke, yang lainnya Bapak Ibu. B. Kenapa tidak Saya B Bapak Ibu? azas B, Bu. pemilunya itu. B. Oh ya, Karena di demokrasi sini ya. adalah kebebasannya Bapak Ibu. B, Bu. Asas D, pemilu yang kebebasan berjujur, rakyat untuk adil, bertindak atas nama sendiri. Kita kebebasan itu rakyat kebebasan yang untuk bertanggung jawab Bapak Ibu. bertindak sendiri. B. B. Jadi kalau Asas ada pemilu. adanya jaminan atas penegakan dan perlindungan HAM bukan. Kalau D bukan Bapak Ibu, kita kebebasan bertanggung jawab. Kemudian asas pemilu jujur dan adil. Kalau luber itu apa Bapak Ibu? Langsung umum bebas Langsung, buber rahasia. itu Ya. langsung Umum Langsung bebas. umum bebas bebas rahasia. rahasia. Oke, berarti ada di sana ya Bebas. Bapak Ibu. Langsung umum bebas dan rahasia. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sama mengingat-ingat nih malam minggu sama mengingat-ingat. Media televisi selalu dibanjiri dengan iklan produk luar negeri. Sebagai seorang guru PKN, perlu menanamkan sikap nasionalisme pada siswa. Salah satu bentuk manifestasi nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan dengan cara apa, Bapak Ibu? Iya, lebih enak gitu kerap-kerap. Karena di sana itu ada kata-kata produk luar negeri. Ayo kita cari. Nah, Kebanggaan terhadap pendidikan dalam negeri ya, apatis terhadap kebudayaan asing. kira-kira yang mana Bapak Ibu? D. Media televisi dibanjiri dengan iklan produk luar negeri. Sebagai D, Bu. seorang guru D. PKN perlu menanamkan sikap nasionalisme. Yang mana Pak Sanusi? D. Iya. Karena kenapa? Alasannya Bapak? Mencintai produk dalam negeri ya karena kita harus Produk bangsa kita sendiri. ya mencintai produk bangsa kita sendiri. Betul, Pak Sanusi sama Bu Fitri saling berkolaborasi. Jadi kalau dalam soal itu ada iklan produk luar negeri. Nah, bagaimana sikapnya menasionalisme? Kita cari yang sama-sama produknya, mencintai produk dalam negeri. Nah, itu ada ketika soalnya bisa diukur atau ditemukan jawabannya Bapak Ibu di D ya. Nah, betul, Bu Fitri dan Pak Sanusi. Kita lanjut. Menurut Muhammad Hatta, ide tentang demokrasi di Indonesia pada dasarnya sudah ada sejak dahulu, yakni di desa-desa yang ada di wilayah Nusantara. Tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga ada demokrasi sosial dan ekonomi. Bukti adanya demokrasi sosial tersebut adalah adanya apa, Bapak Ibu? Kalau Muhammad Hatta itu terkenal dengan kooperasinya ya, Bapak Ibu. Oke. Hak protes, rapat, mufakat, atau gotong royongnya. Mufakat. C. C, Bu. Mufakat apa gotong royong, Bapak Ibu? Ini C. asasnya demokrasi sosial dan ekonomi. Kalau Muhammad Hatta terkenal dengan ekonominya itu adalah koperasi. Koperasi itu asasnya atau dasarnya adalah gotong royong, Bapak Oh ya Ibu. gotong royong D. Ya, oke. Kita lanjut. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat dengan tujuan untuk apa, Bapak Ibu?
Oke, soalnya ada berkelanjutan. Lingkungan Bu. hidup, B. pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat dengan tujuan untuk ada lingkungan hidup. Soalnya, Dadu, Bu. Dadu. B. maka lingkungan hidup. Kemudian ada asas berkelanjutan. Cari juga yang asas berkelanjutan ada tidak. Itu Bapak Ibu di soalnya. Jadi tujuannya yang, kayaknya tadi tidak ada yang jawab. Dadu, Bu. Dadu. Oh, Pak Deni, dadu, dadu. Alasannya apa, Pak? Kenapa dadu, Pak? Karena sesuai sama pertanyaannya, Bu. Ada di situ diselenggarakan. Ada di situ Iya, sebenarnya itu paling berkelanjutan. mudah, Pak Deni. Paling mudah kita, kalau kadang soalnya kan panjang. Bapak Ibu lihat saja, di sana temanya apa? Oh, pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang pengelolaan lingkungan hidup itu yang mana saja? Oh, B. Kemudian sama D. Kemudian ada asas berkelanjutannya yang mana? Oh, yang D. Jadi mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Itu Bapak Ibu ini soal PKN yang tahun kemarin yang ada profesionalnya sedikit. Jadi profesional. Soal alur ini adalah eh, soal alur ini adalah soal profesional yang dipedagogikan gitu. Ini nanti masuk hanya 10 soal. Nah, besok yang lainnya akan saya kumpulkan lagi dengan mapel yang lain gitu. Jadi sama persis seperti kemarin tujuan cara membuatnya sama. Kemudian besok ada evaluasi sama. Jadi yang tidak sama adalah analisis struktur dan alur materi. Jadi Bapak Ibu tetap harus mengingat materi kelas 10, 11, 12. Kita tidak, kalau soal 120 itu jelas Bapak Ibu. Soalnya demokrasi. Nah, itu. Soalnya hak asasi manusia. Nah, begitu. Cinta tanah air itu jelas. Kalau ini tidak jelas Bapak Ibu. Jadi seluruh Bapak Ibu sudah saya yakin konsepnya pengalamannya Bapak Ibu mengajar kelas 10, 11, 12 itu contoh soalnya yang tahun kemarin seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Karena ini saya memang pinginnya malam minggu seperti ini, ya cuma 1 jam, kemudian ada diskusi sedikit dan kita tutup. Besok kita ketemu terus, tapi meskipun sedikit. Pokoknya Saya, kita Bu, tapi di luar topik, Bu. Boleh, Bu. boleh Pak Denny. Masalah siklus 2 ini, Bu. Masalah PCBL, Bu. Bu, Masih belum paham, Bu. nampak kan dulu ininya tuh Kira-kira mukanya ada tuh. nggak bahan Ibu ya kan bisa Ibu share di sini untuk pemahaman nanti kami untuk Bu namanya rencana aksi Untuk pembelajaran apa Pak Denny? PJBL, Bu. PJBL, Project Based Project Learning itu ya? Learning. Model pembelajarannya PJBL gitu, Bu. Jadi kurang Oke. paham. Bisa Ibu jelaskan sedikit gitu. JBL. Oke. Bapak, Project Ibu Learning. sudah saya coba ya, saya share. Saya punya model pembelajaran PJBL itu, bentar, saya cari dulu. Bapak Ibu yang ditekankan di PKN oleh dosennya saat ini pembelajaran apa PJBL atau berbasis masalah? Bapak Ibu? PJBL, Bu. Project, Bu. Berbentuk Hasilkan project, Bu. project. PJBL. PJBL. PJB, model pembelajaran itu Bapak Ibu ada sintaksnya. Nah, PJBL itu memiliki, bentar. PJBL itu memiliki ada 6 sintaks. Yang pertama, pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, kemudian menyusun jadwal pembuatan, monitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, kemudian evaluasi pengalaman belajar. Bapak Ibu, tapi ini kan sudah
materi ini modul pembelajaran sudah diberikan sama dosennya kan ya Bapak Ibu? Udah, Bu. Iya. Kemudian disuruh diterapkan di PPKN, begitu ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Pada saat Proyeknya PPL, apa itu kemudian kalau PJBL ini kan proyek ya Bapak Ibu? sintak model. Hmm. Bapak Ibu rencananya proyeknya di pembelajaran Bapak Ibu bikin apa? Gini Bu, Tergantung materinya tuh, Bu. ya model pembelajaran itu yang akan kita tampilkan di PPL nanti itu sesuai dengan materi yang kita yang akan kita buat gitu. Misalnya kan setiap kita itu punya materi yang berbeda-beda karena ada tingkatannya berbeda-beda. Ada SMA, ada SMP, ada memakai kurikulum Merdeka, ada kurikulum 13 gitu. Tapi tetap pada semester 2 ini gitu. Jadi materinya kan berbeda. Buatlah model pembelajaran PPJL ini seperti yang sesuai dengan materi yang kita Materi. ajarkan. Seperti itu, Bu. Oh, baik. Jadi Bapak Ibu model pembelajaran eh, Bapak Ibu mungkin kalau saya melihatnya di modulnya PPKN Bapak Ibu tuh mempelajari fokus problem based learning dan PJBL. Nah, jadi kalau PJBL itu ada 6 tingkat yang bisa Bapak Ibu lihat begitu. Kalau di sini memang karena sering sekali 4 model ini. Kenapa saya selalu menerangkan 4 model ini? Karena 4 model ini sering dipakai di setiap soal UP Bapak Ibu. Paling ketambahan kooperatif, kooperatif itu kadang hanya 1 2 soal, tapi kalau sudah 4 model ini sering dipakai. Yang pertama yang dipakai oleh PPKN itu dalam kegiatan praktek pembelajaran. Nah, Bapak Ibu kan disuruh membuat. Itu berarti ya memang PJBL, pertanyaan mendasar, menyelesaikan pertanyaan produk, menyusun jadwal pembuatan, monitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil dan evaluasi. Jika Bapak Ibu punya materi, kemudian bikin nanti KD-nya itu harus sampai membuat sebuah produk atau proyek. Nah, begitu. KD-nya, jadi kan Bapak Ibu nanti di dalam ini kan buat modul ajar atau RPP. Kalau Bapak Ibu kurikulumnya 2013 kan buat RPP. Kalau Kumer berarti pakai modul ajar. Nah, sama-sama ada tujuan pembelajaran di sana. Nah, di dalam guru penggerak, kalau Bapak Ibu ikut guru penggerak, kemudian dalam kegiatan duduk dengan dosen, itu pasti ada minimal ada tujuan, Baraklan. kemudian ada langkah pembelajaran, ada evaluasi. Nah, itu kalau KD-nya nanti mulai pilih KD pada materinya Ibu harus sampai atau tujuannya sampai membuat proyek C6, Itu sintaksnya menghasilkan Bu wajib, produk begitu. sintaksnya itu wajib Nah, 6 Bu Bapak ya. Ibu kira-kira kalau Bapak Ibu membuat ya Pak, Bu Siti, itu Pak Deddy? sintaksnya wajib 6 ya Bu ya. Iya, sintak itu kan tidak boleh dihilangi 1 atau 2, Pak. Sintak itu wajib dilakukan. Nah, begitu. Bapak Ibu sekarang cari materinya, materi yang Bapak Ibu bener kata Ibu Fitri, yang di semester 2. Kemudian nanti kan hasilnya dilakukan PPL, begitu ya Bapak Ibu. Dipantau Iya, dosennya, kemudian dipantau guru pamongnya, dipantau apa anak-anak ada dan di video biasanya kegiatan itu. Biasanya Bapak Ibu memang perlu bantuan dengan teman sejawat. Pastikan bahwa materi itu bisa menghasilkan produk atau proyek di akhirnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan punya nih, pasti sudah punya gambaran materinya. Kemudian kira-kira produknya apa anak-anak? Apa anak-anak bikin video? Apa anak-anak ini produk hasilnya nanti bikin sebuah apa begitu karya. Bapak Ibu kan tahu ini materinya yang bisa menghasilkan produk. Jadi Bapak Ibu kaitkan materi dan proyeknya. Jadi kalau tujuan pembelajaran ditulisnya sampai menghasilkan produk atau C6 gitu. Itu Bu Siti, gambarannya Bapak Ibu. bisa di-share Bu ke grup Bu K13 Bu. Saya masih bingung Bu masalah Oh, PJBL Bu. khusus PJBL ya Bapak Ibu. Coba Iya saya Bu. carikan yang lebih ya Bapak, yang lebih saya potongkan dari modulnya Bapak Ibu saja. Kayaknya ini terlalu umum karena
model yang saya share ini itu untuk caranya bagaimana apa ya, menjawab soal dengan mudah kalau yang ini. Kalau Bapak Ibu mau ini ya, mau Bu, apa? DPL Ibu, ya. kalau seandainya modul saya, materi saya seperti ini, saya akan membuat modul ajar ya, Bu ya. Iya, Eh, berarti Kumer modul ya, ajar Ibu Fitri ya. apa, Bu? Ibu Fitri Kumer, kurikulum Merdeka ini Ya, pakai. kurikulum Iya. Merdeka. Materi yang akan saya sampaikan itu nanti kita dan masyarakat global, Ibu. Oke. Nah, jadi di mana ada rasanya dapat proyeknya di sana, Bu? Dari materi yang saya punya rasanya, Bu, di mana gitu. Jadi agak bingung juga Iya, kami Mas. bertanya nih. Nah, jadi masalah yang akan apa saya ambil itu tentang Pancasila di era globalisasi. Nah, di mana rasanya proyek yang dapat kita ambil? Proyeknya di mana? Nah, itu. Ya, Nah, itu yang perlu. Pancasila di era globalisasi gitu, Bu. Ya, betul. Pancasila di era globalisasi. Ya, apa yang bagusnya saya proyeknya yang saya ambil dalam praktek PPL besok ini tentang PJBL. Kasih, Bu. Oke, terima kasih sama-sama Bu Fitri. Jadi Pancasila dalam era globalisasi. Proyek itu bisa hasilnya ini adalah PJBL itu sebuah produk yang Bapak. Saya tak mikir dulu ini. Sebuah produk. Kalau sebuah produk globalisasi. Oke, baik. Eh ini saya ini ya Bapak Ibu, mungkin ini contoh ya, Bapak Ibu contoh tidak harus dipakai. Kalau Pancasila dalam globalisasi, kalau globalisasi itu kita bisa ada banyak indikator kan Bapak Ibu. Contoh ini saya mencontohkan salah satu indikatornya adalah dari globalisasi kita itu globalisasi kan perdagangan kita contohnya perdagangan ya Bapak Ibu. Ini contoh. Jadi kalau perdagangan seperti tadi banyak kita di internet itu disampaikan banyak perdagangan di apa produk-produk luar. Kita mencari produk-produk dalam negeri. Nah, proyeknya anak-anak bisa menciptakan sebuah produk dalam negeri. Jadi, contohnya produk-produk yang unggulan sama kabupatennya itu adalah Kabupaten Jember. Nah, produk unggulannya Jember. Nah, nanti materi ini akan dikaitkan proyeknya dengan materi-materi mulai globalisasi. Nah, yang tentunya Bapak Ibu apa lebih paham ini menghasilkan produk. Contohnya adalah anak-anak bisa membuat produk yang eh, apa kalau potensi yang ada di kabupatennya Bapak Ibu. Contohnya Kabupaten Jember gitu. Nah, itu adalah salah satu Bapak Ibu. Tapi saya kalau ini kalau mungkin lebih rincinya saya harus membaca materinya dulu begitu. Oh, Jadi begitu ya, Bu. indikatornya apa begitu. Ya, Berarti garis Seperti besar aja Ibu buat tadi itu kan? iya garis besar contoh. Nah, globalisasi itu kan kita anak-anak banyak sekarang pegang gadget itu kan mudah. Globalisasi itu salah satu contoh. Nah, banyak di situ produk-produk luar negeri itu begitu membanjiri. Nah, bagaimana kita meningkatkan Pancasila ini, jiwa Pancasila ini kepada anak-anak, termasuk salah satunya mandiri. Nah, ini mencintai produk apa? Produk Indonesia, produk dalam negeri. Produk Nah, dalam negeri. Lebih mencintai ya, produk dalam negeri gitu ya, Bu. ya. Tapi seperti potensi dengan anak-anak bisa membuat, membuat anyaman, Bu ya. membuat potensi, Ya, Bu, dengan buat anyaman ya. Anyaman ya, dari bambu. anyaman atau apa Nah, tergantung di wilayahnya Bapak itu apa yang lagi banyak tuh Pak? Potensinya apa? Kalau di kami kabupaten ikan itu membludak Pak. Jadi anak-anak itu membuat produknya dari ikan yang dikeringkan, dari ya. abon begitu. Jadi Bapak Ibu apa? Tapi kemasannya Bapak Ibu harus menuju ya kemasannya itu dari CP-nya, kemudian ATP, TP-nya itu runtut Bapak Ibu. Yang nanti ditariknya itu produknya dapat. Jadi kalau PKWU itu kan biasanya kalau PKWU tidak melalui PPKN kan PKWU dari mananya diambilnya dari produk potensi daerah. Tapi kalau dari PPKN dari kecintaan produk dalam negeri. Negeri. Hasil dari globalisasi tadi. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa ini ya, bisa membuat dari CP, ATP, TP
runtut begitu. Kemudian menghasilkan sebuah produk. Itu contoh garis besarnya ya Bu Fitri. Mungkin teman-teman yang lain bisa menangkap begitu. Ada yang lain? Ada Bu. Boleh. Saya bukan mengangkat materinya budaya lokal menghargai produk dan jasa lokal itu Bu. Jadi saya mengambil produknya itu tentang menari Bu dengan pakaian adat. Apakah itu bisa Bu? Bisa, Tarian daerah. bisa sekali. Nah, itu kan termasuk proyek, Bu. Jadi anak-anak sampai bisa satu budaya lokasi satu budaya di tempatnya ibu begitu. Iya Bu. Potensi budaya. Nah, betul. Bisa itu, Bu. Bisa Bu ya. Tapi yang penting Ibu kurikulum 2013 atau Kumer? Kumar Bu. Nah, kalau Kumer berarti Ibu yang penting bisa menarik CP-nya, ATP, TP-nya biar runtut. Kenapa sampai produknya itu? Kan bisa kelihatan. Iya Bu. Iya, bisa itu, Bu. Bisa Bu ya. Makasih Bu. Sama-sama. Bapak Ibu yang lain, kalau bingung tuh Bapak Ibu berarti dalam posisi yang benar. Bingung, oh bingung, aja sudah tahu. Yang tidak tahu mau apa yang dilakukan yaitu yang kadang harus bingung dulu Bapak Ibu. Kalau bingung berarti sudah menangkap, membaca, oh di sini. Jangan lupa ya Bu ya, di-share ya Bu ya RPP-nya Bu ya, yang berhubungan dengan model PJBL Bu. PJBL begitu ya Bapak Ibu. Semoga kadang-kadang saya lupa, saking banyaknya kelas tuh lupa. Nanti Bapak Ibu japri ya. Saya kemarin ada Bapak Ibu yang minta materi yang nggak dijapri itu kadang bingung Pak, lupa. Nanti coba saya cari lagi setelah ini. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama Bapak Ibu. Ada yang lain Bapak Ibu? Ini Bu, Ibu. saya Bu. Ya Pak Saya Samudra. Bu. Ini saya kan itu materinya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kemudian itu tadi saya buatkan dia itu hanya foto atau video kerjasama itu katanya nggak bisa Bu. Jadi apa tuh Bu proyeknya yang harus saya buatkan? Kalau Kerjasama apa tadi Pak judulnya Pak? Kerjasama dalam berbagai kehidupan. Jadi kan saya bilang sama dosennya, Bu bagaimana kita videokan itu misalnya ada yang gotong royong di kampung kita videokan. Nah itu menjadi satu produk. Oh nggak bisa Pak, itu kan bukan produk katanya. Gimana itu Bu iya, maksudnya? bukan Bapak. Jadi kalau produk itu hasilnya anak-anak Bapak. Jadi hasilnya anak-anak sebagai tugas akhir. Kan proyek-proyek kecil kemudian menjadi proyek besar. Begitu. Jadi anak-anak itu sekarang separuh. Jadi tugas itu tidak lebih dari 1 kali pertemuan. Jadi pertemuan kan dimonitoring sama gurunya. Nah ini sampai proyek 1 sampai mana hasilnya. Kemudian besok sampai mana. Mungkin pertemuan ketiga baru jadi. Nah begitu. Jadi kalau video langsung 1 hari jadi itu tidak. Mungkin gambarannya dosennya tidak seperti itu. Jadi ada proyek. Kalau membuat produk ya Bapak Ibu, contoh membuat produk potensi daerah. Nah, mulai bahannya apa rencananya? Kemudian kita cari hari pertama itu mungkin pertemuan pertama bisa membuat SOP. Jadi kerugian, keuntungan membuat produk itu, materinya ada di mana, eh, bahannya banyak atau tidak. Nah, itu. Kedua, mulai dicoba, dicicipi, bikin makanan atau bikin baju atau tarian tadi. Nah, itu kan sampai akhirnya membuat sebuah produk menjadi. Kalau tarian itu bukan produk seperti proyek. Proyek menari ini jadi enggak anak-anak bisa enggak? Kan itu butuh beberapa kali pertemuan. Kalau kemudian proyeknya, kalau produk itu seperti miliknya Bu Fitri tadi. Contohnya dari sebuah produk apa yang dibuat potensi yang ada di daerah tersebut sebagai bentuk mencintai produk dalam negeri. Jadi dari sedikit-sedikit beberapa 3 kali pertemuan. Nah, itu menjadi. Kalau video kan hanya membuat kemudian dicontohkan kalau bekerja sama. Anak-anak yang bikin, Pak.
gurunya Jadi ya, memonitoring. contohnya apa proyeknya itu, Bu? Contoh proyek kerjasama itu apa? Bisa Ibu apa Kerjasama ya, pencerahannya kerjasama gimana? banyak. Bergotong royong bisa juga Gotong tuh royong, Pak. Pak. Ya, gotong royong, Pak. Misalnya Menanam bunga di kerjasama yang taman dilakukan. Bapak bisa Siswa bagi melakukan. Iya, Mas. Iya, gotong royong kan. Kita kan tahu itu gotong royong dalam bentuk kata kalimat gotong royong. Cuman kan produk hasilnya pasti nggak ada proyeknya gitu. ini Pak, umpamanya kayak nanam bunga Yang di kita tahu. taman kayak gitu. Bisa Bu Suharyati terinspirasi dari itu. Jadi contoh ya Bapak Ibu, ini proyek sama produk beda ya Bapak Ibu. Kalau proyek itu Iya. seperti menari punya Bu Suharyati tadi. Kalau produk punya Bu Fitri yang tadi produk menghasilkan dari potensi daerah. Kalau Bapak gotong royong membuat, sama ini kan contohnya saya ini, bergotong royong tapi dari IPAS loh Pak. Saya ngambilnya CP-nya saya tarik dari IPAS, CP, ATP, TP. Jadi ada apa yang kosong, ini ruang-ruang kosong di sekolah saya. Ini ada 6 lokasi. Anak-anak saya pecah menjadi 6 gitu. Saya kelompokkan menjadi 6. Nah dari situ silakan dibuat sebagai taman. Taman itu kan ada temanya Pak. Ada taman apa toga, ada tanaman hias, ada satu anak dengan anak yang lain berbeda mulai tanamannya. Nah mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai sampai jadi begitu. Jadi ada fotonya, ada videonya, ada proyeknya yang jadi gitu. Itu kalau contoh ini mungkin ini salah satu proyek gotong royong, tapi saya tariknya jadi pelajaran IPA. Jadi gotong royong menghijaukan lingkungan sekolah temanya. Itu adalah menjadi sebuah proyek kalau saya. Kalau produk itu barang, kalau proyek itu ya bisa seperti yang saya contohkan, bisa tarian tadi yang dari Bu Suharyanti. Minimal ada gambarannya Pak Samudra ya. Memanfaatkan limbah-limbah bisa juga itu, Bu ya? Bisa. Bisa. Jadi pupuk gitu kan. Nah, jadi kan ada bekas mungkin ada tempat sampah di sekolah kita itu kita saring, kita apa kan jadi pupuk organik dia gitu ya, Bu ya. Diolah ya Pak ya. Nah, Ya betul boleh Pak. Itu Atau sebagai ini bisa jadi juga tuh Pak ya, Bu. Samudra, membersihkan bekerja sama atau gotong royong membersihkan tempat ibadah yang ada di sekolah misalnya. Kalau ada di sekolah masjid misalnya kan, atau membersihkan lingkungan sekolah bekerja sama, kan gotong royong juga itu nak. Ya maksudnya Ya betul tadi kan Bu. saya bilang kan dia berbentuk video itu katanya nggak bisa. Kita rekam nih tuh dari penggerak dari anak-anak itu gotong royong sampai selesai itu. Iya, maksudnya gini, nanti kan kita videokan mereka itu bekerja sama membersihkan sarana tempat prasarana yang ada di sekolah lah ya. Kan siswa yang kita suruh nanti ambilkan videonya. Yang siswa ini membersihkan WC secara bersama gitu misalnya, atau tempat ibadah yang saya contohkan tadi, atau membersihkan tempat UKS gitu kan. Ada yang menyapu misalnya, dia cuplikan menyapunya, ada beberapa orang, 5 dalam satu kelompok, yang satu lagi membersihkan kaca gitu kan. Tapi kita lihat kan ini apa, bangunan apa, kantornya apa gitu. Lab lah misalnya, membersihkan labor gitu. Bagaimana bisa nggak itu Bu, suatu produk yang kita bahas gitu, maksudnya di dalam pembelajaran PPJL. Nanti kita tampilkan seperti di apa setelah di dalam kelas kan prosesnya berarti sebelum kita PPL itu Pak. Baru kita tampilkan nanti di kelas. Nah, lalu baru nanti kita bagikan kelompok apa yang dapat mereka amati setelah yang video yang kita bikin tadi itu dengan anak-anak yang tadi juga gitu. Diamatinya dengan soal-soal berbeda nanti setiap kelompok. Gimana? Bisa nggak itu ya Bu? Kalau menurut saya bisa. Nanti itu setelah yang kata Bu Fitri tadi, nah Bapak buat berbentuk kanva bisa, berbentuk apa namanya tuh poster bisa. Ah itulah hasil proyeknya. Ya. Nah, bisa Bapak nanti suruh anak membuat misalnya ambil kertas
kertas pleno atau kertas apa, HPS misalnya atau apa. Nah, suruh anak Ya, ya, ya. buat itu. Tempel. Ada hasil hasil ininya, hasil projectnya. Ditempel gitu kan? Tempel ke dinding atau di mading. Kertas ya di mading. Udah selesai itu. Oke, saya bisa menangkap Bu Fitri dan Pak Sanusi, Pak Samudra. Jadi pada PJBL itu ada pertanyaan mendasar. Mungkin pertanyaan mendasar adalah contoh ya, Bapak Ibu, bagaimana kita membersihkan atau menjaga kebersihan dan keindahan ruangan di sekolah kita, lingkungan di sekolah kita. Jadi tiap kelompok semuanya 4 nih, itu menjaga, membersihkan dan menjaga masjid, kemudian KS, kemudian ada yang kan tidak satu Labor, kelas lab ini gitu ya semua Bu ya. ya. Jadi kita Labor. bagi lab, nah ada 4 nih. Kemudian dari 4 kelompok ini, 4 mungkin tepat. Kemudian ada langkah selanjutnya adalah mendesain perencanaan produk atau proyek, yang begitu sama. Nah anak-anak itu mendesain, kan sudah melihat nih apa masjidnya, sudah lihat UKS-nya, luar laboratoriumnya, mau diapakan, mau dibersihkan dari mana, diindahkannya seperti apa. Nah, anak-anak bisa merancang itu pada kertas manila, kertas. Jadi itu yang pertama mendesain produk. Kemudian menyusun jadwal. Jadi mulai dari membersihkan sampai membuat indah dan menjaganya itu kapan. Dan gurunya harus memonitoring jadwal tersebut. Nah, Atau kemudian members apa bisa juga itu Bu, memberi kelas kita itu kita bersihkan gitu, kasih apa namanya Menghias mengindahkan lah, kelas lah, menghias ya, mengindahkan menghias. kelas lah gitu kan Bu. Dari kelas-kelas yang lain kita pengen tampilannya lebih berbeda gitu kan. Hias Nah, kelas. secara bersama gotong royong mereka melakukan itu bisa juga kan Bu suatu project iya, bagi. Nah, iya benar Bu Fitri. Jadi nanti kan karena ini model PJBL harus ada kegiatan monitoring dari gurunya. Kemudian ketika mengevaluasi, menguji hasilnya, anak-anak kan bisa memvideo atau memfoto hasil dari dia membersihkan mulai awal, kemudian membersihkan, kemudian mempercantik. Nah, ruangannya masing-masing. Nah, hasil akhirnya yang dipresentasikan adalah proyeknya itu. Ini punya saya ini, dari masjid yang kotor, toiletnya kotor, rukuhnya kotor, menjadi bersih. Hari Jumat ini saya bersihkan, hari Jumat ini saya cuci rukuhnya. Jadi mungkin ada 3 pertemuan lah Bapak Ibu. Itu namanya ada sampai monitoring tahap-tahap itu. Kemudian menguji hasil dipresentasikan. Nanti Bapak mengevaluasi pengalaman belajarnya anak-anak. Apa kok bisa seperti ini? Mulai dari sebelum dan sudah, apa yang ini ya, apa yang menjadi kok bisa bersih banget, kok bisa menjadi cantik banget ya. Itu kan nanti Bapak bisa mengambil, oh ini adalah hasil dari kolaborasi begitu. Jadi anak-anak yang bekerja, bukan Bapak membuat video gotong royong kemudian diidentifikasi, bukan. Jadi harus ada awal, Bapak Ibu, pertanyaan mendasarnya apa membuat proyek itu. Kemudian anak-anak disuruh mendesain, kemudian disusun jadwal lah pembuatan proyek itu. Bapak monitoring, kemudian menguji hasilnya. Bapak evaluasi kelompok mana yang paling bagus kerjanya, mana gotong royongnya paling kelihatan. Dari hasil monitoringnya Bapak, mana yang lebih kompak. Nah, itu sudah ada langkah-langkahnya PJBL, Bapak. Ini yang kelima ini Bu, menguji hasil Iya, kalimatnya Bu. menguji Itu hasil. macam mana itu Bu? Menguji hasil itu hasilnya anak-anak yang dipresentasikan. Bapak, Bapak lihat benar, apakah Bapak datang ke masjidnya, benar nggak ini bersih? Atau jangan-jangan apa hanya difoto setelah itu berantakan, begitu. Kalau itu produk ya kita uji enak tidak. Kalau itu makanan kita uji enak tidak. Kemasannya bagus apa tidak. Nah, apa rasanya, kemasannya, harganya. Nah, itu kalau itu produk, sebuah produk. Kalau itu sebuah tarian, kan kita ada tarian tuh yang perlu diuji gerakannya. Nah, bagus atau sesuai dengan irama tidak. Ini sesuai dengan nilai budaya yang ada di situ enggak? Kan memang yang tarian itu yang diminta adalah moral, pesan moral
budaya dalam kebudayaan daerah masing-masing. Kalau di kabupatennya Ibu apa yang diangkat? Kalau saya banyak kami di kabupaten kami itu banyak apa itu laut. Jadi itu jadi ada indikator-indikator di sana Bapak yang perlu diuji hasilnya. Hasilnya ini ketika akhir Bapak bisa menilai. Kemudian anak-anak evaluasi pengalaman belajar, mengevaluasi bersama-sama apa yang didapatkan. Kalau Bapak bersama-sama apa? Gotong royong, komitmen kan itu Bapak sampaikan nanti sesuai TP yang Bapak tujuan pembelajaran yang sudah Bapak susun. Berarti bisa juga dia dipadukan dengan seni, dengan memasak, Bu ya. Hasil kerjasama Boleh, kan boleh. kerjasama tadi kan hanya bentuk kerjanya dia kan. Produknya kan belum ini. Jadi yang penting Nah, Bapak mau pilih apa nih materinya? Materinya nanti dilihat kalau 2013 KD-nya. Kalau itu Bapak pakai Kumer berarti CP-nya. Sekarang kan ATP, TP dulu bikin ya, sendiri ya, Bapak. ya, ya. Tapi ingat Pak Samudra, nanti itu yang dilihat itu kerjasamanya, jangan ininya. Nanti kalau lain ininya lari ke PKWU pula nanti Iya, benar Pak harus Sanusi. Yang penting contoh. ya sudah ada Bapak Kalau CP, ATP-nya. iya, kalau saya perhatikan, kalau di daerah kita nih untuk PJBL ini cocok itu seperti di pelajaran PKWU. Kita ini kan kepulauan, Ya, banyak ya. banyak gonggong, banyak siput, akar apa kerang, itu kan bisa kita olah menjadi Satu produk ya. iya. Produk. Kalau dulu saya di pulau tuh gonggong itu saya dibuat menjadi ini apa namanya tuh ordeng pintu, jendela maaf, jendela ordeng jendela. Ya, Seperti itu. orden. Kalau apa PKWU larinya, tapi kan kita kan PKN, jadi agak Iya, itulah. iya. Berarti PKN ini kan gerakan dia, produknya kan masih bingung kita. Ada yang bilang memang juga ada juga yang bilang pantomin bisa juga katanya nari, atau kalau puisi nggak bisa katanya. Kalau pantomin kan dia menjadi satu gambaran hasil kerjasama tanpa berbicara kan gitu Bu ya. Ya. Yang penting sekreatifnya Bapak bagaimana mensinkronkan antara produknya dengan tujuan Bapak yang sudah dibuat. Dan tujuan itu ya harus sesuai dengan CP-nya, KD-nya, begitu. Sama malam ini sama dipikir-pikir itu Pak. Memang kadang-kadang disitulah letak kerennya guru itu di situ. Guru itu harus bisa memadu-madankan. Saya yakin makanya diberi kebiasaan kan Bapak. Mau TP-nya tujuan belajarnya seperti apa terserah. Itu CP-nya sudah ada. Sesuai yang ada sesuai dengan kehidupan nyata anak-anak. Saya yakin Bapak Ibu nanti hasilnya kan keren-keren itu. Kalau memang kadang tertekan, semakin mendesak, nanti semakin keren, Pak. Kan kita muncul semua ide-ide. Iya Bu, pusing tapi Bu. Nah, itu enaknya Bu, enaknya sekolah itu Bu. Pusingnya ada temennya bareng-bareng, ada Pak Sanusi, ada Pak Heri, ada Fitri, itu nanti pusingnya bareng-bareng. Dan Bapak Ibu, tindakan Bapak Ibu apapun yang dilakukan, silakan diskusikan kalau sudah menemukan, diskusikan sama dosennya. Jadi kadang-kadang karena keputusan kalau UKIN itu ya ada dosennya Bapak Ibu. Studi kasus ya ada dosennya. Mau kita seperti apa baik begitu nyusunnya. Tapi kalau dosennya saya nggak mau ini yang diukur, saya tidak mau motivasi. Saya maunya ini yang diukur, ikuti saja Bapak Ibu. Karena memang penilaian ada di mereka. Perlu bersabar, perlu kreatif, dan sehat. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Bu, yang hari ini Pak malam ini cuman grup PPKN aja, Bu.
Nggak ada yang Iya, ibu-ibu yang dari tidak, PGSD. karena ya benar Ibu. Karena PGSI saya bikin sore. Nah, saya kan mencari soal yang tahun yang kemarin, yang Desember. Ternyata soalnya itu beda jauh, khusus untuk KL analisis materi ini. Jadi mapel profesional yang dipedagogikan, ya khusus hari ini. Jadi PKN khusus itu. Terus ini apa PGSD khusus. Jadi kalau evaluasi bisa bersama, tujuan pembelajaran bagaimana menyusun tujuan pembelajaran bisa bersama. Oh Jadi gitu. masih Oke deh, Bu. ya masih ada 10 soal ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu memang harus hafal materi paham kelas 10, 11, 12. Oke, Bapak Ibu ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup ya Bapak Ibu. Kalau kira-kira ada yang didiskusikan apa, nanti saya meskipun telat slow respon saya jawab insya Allah. Saya carikan filenya kalau memang, tapi mungkin agak lama begitu. Oke Bapak Ibu, Oke, saya Ibu. akhiri pembelajaran. Iya Pak Sanusi, ada yang tanyakan? Itu tadi mengingatkan yang punya Pak Denny katanya. Banyak, aduh Pak ini minta apa ya? Kan lupa Pak, saking banyaknya Ah, ini. apa tadi Pak Denny? Dia minta Nanti dikirim model mode apa PR Oh, pembelajaran model RPP-nya. pembelajaran PJBL. Coba saya PP. potongkan ya Bapak Ibu, karena PJBL itu ada di PGSD, ada di pelajaran fisika, kimia, biologi, begitu. Yang coba saya cari yang PKN ya. Saya cari dulu. Oke, Iya, semoga Bu. tidak lupa. Saya share di grup ya Bapak Ibu. Iya, Oke, Bu. ada lagi Bapak Ibu? nggak ada, Bu. Terima kasih. Baik. Kalau tidak ada, saya tutup kegiatan ini ya Bapak Ibu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil Terima kasih, alamin. Ibu. Terima kasih Ibu Kasih, Bu. Siti. Selalu Sama-sama, semangat, Bu sehat. Fitri. Amin, amin. Sehat selalu, Semoga Bu sehat ya. selalu. Terima kasih Pak Sanusi, Pak Henry, Bu Suharyanti, Pak Denny. Iya, Bu. Ini Terima Lenovo ini kasih. Bapak atau Ibu? Iya, Bu. Pak Bapak Bapak Leonovo Henry. namanya, Bu. Bapak Leonovo namanya. Oke, Nama laptop. oke Bapak Ibu, silakan mulai dipikirkan ya Bapak Ibu. Memang harus dipikirkan, tidur sama memikirkan, makan sama memikirkan. Yang penting sehat dan bahagia Bapak Ibu. Iya, Bu. Kuncinya itu. Nanti insya Allah Oke, saya Bu. coba cari-cari lagi materinya yang tentang PJBL ya Bapak Ibu. Ya, Oke, yang jawab. PJBL K13 PJBL ya Guru Merdeka ya, Bu ya. Berarti 2 itu. Oke, Pak. Eh, semoga Ibu Siti ingat. Iya, itu kadang diminta sama grup yang lain, lupa yang grup satunya begitu. Oke, coba saya cari Oke, dulu. Oke, oke, Bapak Bu. Ibu. Terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.